Guys, gila guys, ngeri banget ini guys. Lu tau gak ada menteri di Indonesia yang gobloknya bukan main. Di tengah perang di Hormuz, harga bensin makin lama makin mahal. Dan ujung-ujungnya apa? Beban subsidi Indonesia bakal makin tambah. Artinya Indonesia bakal makin miskin. Karena duit kita, duit pajak kita harus dipakai buat impor bensin dari luar negeri. Bayarnya pakai dolar. Dan ujung-ujungnya apa? Rupiah terus melemah. Dolar akan terus menguat. Indonesia bakal tambah miskin. Tapi menteri yang satu ini justru mau stop insentif mobil listrik. Bukankah sangat brilian menteri yang satu ini? Pinter banget nih. Tapi ya sudahlah, itu kalah nasibnya warga Kazakhstan punya menteri yang dengkulnya tidak dipakai guys. So kenapa ini menjadi sebuah kebodohan yang luar biasa guys? Dan kenapa penting banget sebetulnya insentif mobil listrik dilanjutkan? Lu jangan skip video ini, let's check this out. So teman-teman, itulah kabar buruk dari Kazakhstan. Kenapa bisa-bisanya ada menteri yang begitu brilian, punya 2 pasang dengkul tapi gak pernah dipakai. Tapi ya syukurnya lah ya, kebodohan itu berakhir. Karena ya suka gak suka, udah berulang kali gue bilang Indonesia ini harusnya stop menjual mobil bensin. Stop, ganti total sama mobil listrik. Kenapa penting? Nanti gue bakal kasih tahu rahasianya di belakang guys. Tapi ada sedikit kabar baik. Ternyata masih ada orang waras di Indonesia. Ternyata masih ada menteri yang cerdas di Indonesia. Karena dia mau kasih insentif untuk mobil listrik. Jadi insentifnya mau diperpanjang. Yang syukur-syukur di bulan Juni 2026 ini udah keluar guys. Dan ini penting. Kenapa penting? Ya karena sepertinya Menteri Keuangan Purbaya itu nonton videonya Benix. Dan kita harus bersyukur. Kita seneng banget ada menteri Indonesia yang cerdas. Karena Menteri Purbaya baru aja menyiapkan ya insentif buat 100.000 mobil listrik di tahun 2026 ini. Makanya lo harus buruan nih ganti mobil listrik mumpung dapat diskon pajak dari pemerintah. So diskon ini bentuknya gimana guys? Diskonnya gampang sih hitungnya. Jadi kalau lu beli mobil listrik itu nggak kena PPN. Biasanya lu bayar PPN 11% itu ya. Nah sekarang ada yang namanya PPN ditanggung pemerintah, namanya PPN DTP. PPN DTP ini rentangnya sekitar nih 40-100%. Nah hasil akhirnya kita belum tahu akan gimana. But then again, ini sebuah kabar yang baik lah. Karena gini, lu bayangin lu beli mobil harga 500 juta. Kalau lu bayar PPN normal 11%, berarti lu harus siapin duit 55 juta. So mobil harga 500 juta lu harus bayar senilai 555 juta. Nah lu imagine kalau seandainya yang ditanggung pemerintah PPN-nya itu 90% lah dari 55 juta rupiah itu. Artinya kan PPN 11%, kemungkinan besar yang lu bayar itu cuma 1%. 10%-nya dibayarin lu sama pemerintah. Enak juga ya. So mobil harga 500 juta, PPN yang lu bayarkan cuma 5 juta perak, 1% doang. So this is actually a very good thing loh. Karena apa? Ujung-ujungnya harga mobil listrik jadi lebih murah. Yang kedua, harapannya bisa meningkatkan penjualan mobil listrik di Indonesia. Karena udah banyak dari mereka itu yang bikin pabriknya di Indonesia loh. Nah yang ketiga, ini jadi lebih cerah nih masa depan industri mobil listrik di Indonesia. Nah ini penting, karena apa? Orang investor asing tuh butuh predictability. Sebetulnya jangan 100.000. Kalau menurut gua harusnya 1 juta unit lah. Nanti alasannya gua bakal kasih tahu ya di belakang. Kenapa 100.000 unit itu sebetulnya menurut gue masih sedikit. Nanti kita bakal bahas lebih detail guys. Tapi satu hal yang menarik guys, di insentif mobil listrik tahun 2026 ada satu hal yang spesial nih. Karena sekarang bakal digodok nih insentif khusus kalau mobil listrik lu pakai baterai nikel. Nah ini gue seneng banget guys. Kenapa nikel ini penting banget? Lu tahu ya, negara Indonesia ini dikenal sebagai produsen nikel terbesar di dunia loh. Di tahun 2024 produksi nikel dunia itu 3,7 juta ton loh. Indonesia dari 3,7 juta ton menyumbangkan 2,2 juta ton. Alias guys, hampir 60% produksi nikel dunia itu adanya di Indonesia. Karena Indonesia memproduksi 2,2 juta ton dalam 1 tahun di 2024. Peringkat 2, Filipina itu cuma 330.000 ton. Peringkat 3 Rusia cuma 210.000 ton. Kanada peringkat 4 cuma 190.000 ton. Cina peringkat 5 itu cuma 120.000 ton. Jadi lu bayangin kalau peringkat 2, 3, 4, 5 digabung jadi satu, Rusia lah, Cina lah, Kanada lah, Filipina lah. Indonesia masih jauh lebih banyak produksinya. Artinya kita ini raja nikel dunia guys. Dan ini terbukti dari cadangan nikel dunia aja. Total cadangan nikel dunia itu sekitar 130 juta ton loh. Nah Indonesia punya 55 juta ton guys. Kita itu terbanyak di planet bumi ini. So kita harus bersyukur. Tapi sayang seribu sayang, nikel kita mayoritas kita ekspor ke luar negeri. Bukan diolah di dalam negeri. Bukan dihilirisasi di dalam negeri. Ya kenapa? Karena ternyata kalau kita ngomongin mobil listrik ya, hampir 90% mobil listrik yang beredar di Indonesia basisnya baterai LFP, lithium ferrofosfat. Jadi baterai lithium, bukan baterai NMC. Nikel, mangan, kobalt, baterai berbasis nikel. Ternyata mayoritas Indonesia mobilnya masih LFP. Kenapa mobil LFP? Karena mobil LFP itu lebih murah, lebih terjangkau. So, lebih viral lah di Indonesia. Padahal di luar negeri kalau lu lihat ya mobil-mobil top dunia termasuk di Cina, penjualan mobil tertinggi di sana apa? Mobil-mobil Tesla, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, itu semua pakai apa? Baterai
nikel. Hyundai aja juga pakai baterai nikel. Nah, kenapa ini menurut gua a good thing? Insentif khusus mobil yang pakai baterai nikel. Karena most likely baterai nikelnya sumbernya dari mana? Dari Indonesia. Ya karena kita produsen terbesar di dunia, bro. Berarti kemungkinan besar nikel yang ada di mobil Hyundai, Kia, itu ya nikelnya Indonesia. Nah, di sini kita bisa mencapai hilirisasi bentuk yang paling sempurna. Dari hulu tambang nikelnya sampai hilirnya jadi baterai, bahkan jadi mobil misalkan. Oh, produksinya di Indonesia. Nah, ini bakal membuat makin banyak sih orang-orang investor tertarik nih buat bikin pabrik baterai di Indonesia. Makanya di sini gue seneng banget. Gue udah berulang kali bilang kita harus dukung nih pengusaha-pengusaha yang menggunakan nikel kita supaya nikel kita nggak usah keluar negeri. Mendingan nikel kita di dalam negeri diproses melalui hilirisasi yang lebih dalam lagi guys. Jadi baterai atau bahkan jadi mobil. Ujung-ujungnya bakal menciptakan nilai tambah. Kita punya pabrik baterai. Kita punya pabrik mobil terintegrasi dalam satu ekosistem nikel kita guys. So this is a very very good thing. Gue sangat appreciate ini. Akhirnya bertahun-tahun gue perjuangkan supaya Indonesia punya pabrik mobil sendiri. Mobilnya berbasis bahan baku yang dari Indonesia juga. Nikelnya, kobaltnya, stainless steelnya ya harapannya dari Indonesia juga guys. Ujung-ujungnya apa? Penciptaan lapangan kerja di Indonesia bakal makin masif. Nah, kabar baiknya lagi ya, bukan cuma mobil listrik yang bakal menerima insentif dari pemerintah loh. Tapi pemerintah juga bakal ngasih insentif buat motor listrik. Insentifnya 5 juta rupiah per unit. Dan ini bakal dikasih buat 100.000 unit motor listrik yang pertama. So, another good things. Gua rasa dan gua harap ini harusnya diekspansi lebih dalam lagi. Kalau bisa driver ojol, gua kasih tahu lu ya, ganti ke motor listrik, ganti ke mobil listrik. Gua yakin pengeluaran lu makin sedikit. Gua yakin lu makin hemat bensin, makin cuan lu. Nah anyway, sebetulnya ada keuntungan lain sih selain lu tambah cuan ya kalau lu pakai kendaraan listrik, mau mobil listrik atau motor listrik. Karena kalau makin banyak orang yang pakai kendaraan listrik di Indonesia ini, ujungnya apa? Ini bakal mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak bumi dan ujung-ujungnya bakal meringankan subsidi energi dari pemerintah. Kenapa guys? Faktanya Indonesia itu kebocoran devisa di mana-mana loh. Lu tahu nggak di tahun 2024 aja kita itu bocor 342 triliun. Buat apa? Beli minyak guys. Kita impor minyak dari Singapura. Singapura tambah kaya. Kita beli minyak 191 triliun di tahun 2024. Gila enak banget jadi mafia minyak ya di Singapura. Belinya pakai apa? Pakai dolar guys. Lu bayangin bodoh banget negara kita ini. Bodoh banget rakyat Indonesia. Ditipu habis-habisan sama Jepang, sama Singapura. Lu suruh beli mobil Jepang, Kaisar Jepang tambah kaya raya. Terus biar mobilnya bisa jalan, lu beli bensin. Bensinnya impor. Bayarnya pakai dolar. Rupiah lu gadaikan, tuker ke dolar. Dolarnya lu pakai buat beli minyak dari Singapura, dari Malaysia, dari Arab Saudi. Begitu sampai Indonesia, lu bakar minyak itu kan bodoh. Kayak kelebihan duit aja Indonesia ini. Nggak rela gue lihat duit 342 triliun pergi ke luar negeri. Kebocoran devisa. Artinya dari sini lu tahu ya, siapapun presidennya selama Indonesia masih doyan impor energi, Indonesia tidak bisa swasembada energi, rupiah bakal terus melemah. Karena makin tambah tahun, makin tambah banyak penduduk Indonesia. Makin tambah banyak orang yang beli motor lah, beli mobil lah. Ujung-ujungnya apa? Impor bensin tambah bengkak guys. Makanya lu gak usah heran kalau subsidi bahan bakar minyak di Indonesia bukannya makin berkurang, makin tambah. Kenapa? Ya penduduk Indonesia makin tambah banyak bro. Tahun 2024 subsidinya berapa? 177 triliun subsidi bensin. Tahun 2025 naik jadi 183 triliun. Tahun 2026 apakah berkurang? Tidak guys. Diperkirakan lebih dari 210 triliun. Jadi dari sini lu udah bisa lihat ya negara Indonesia bakal makin hancur. Guys, ngeri banget ini guys. Perang di Timur Tengah tambah panas dan ujung-ujungnya harga minyak dunia pasti tambah naik. Artinya nih bakal makin banyak loh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tambah rugi, tambah nyungsep. Termasuk juga saham-saham yang ada di IHSG guys. So terus gimana nih caranya supaya lu gak tambah rugi, lu gak tambah miskin, lu gak tambah nyungsep lebih dalam lagi guys? Sebetulnya caranya gampang guys, karena ada di Sekolah Saham Benix Season 10 yang resmi dibuka lagi nih. Nah di sini seru banget guys, karena kali ini lu bakal belajar ya cara menghindari saham-saham yang pasti tambah nyungsep, yang pasti tambah rugi. Dan bukan cuma itu, lu juga bakal belajar cara menemukan nih saham-saham yang bakal diuntungkan justru ketika dunia tambah panas. So buat teman-teman nih, buat kamu-kamu yang masih pemula, masih newbie, masih beginner di dunia saham dan lu pengen belajar
belajar gimana sih cara investasi yang benar dari nol. Nah inilah momen yang paling tepat, ini saat yang paling pas guys. Kenapa? Karena bentar lagi market crash sudah ada di depan mata guys. Kita menuju detik-detik yang menegangkan. Apalagi ya suku bunga di Amerika Serikat bakal makin naik tinggi loh. So kamu pengen tahu nggak sih? Kamu pengen bisa ngerti nggak sih perusahaan mana yang layak buat diinvestasikan, mana yang tidak layak sama sekali. Nah lu gak usah khawatir karena semuanya bakal kita bahas tuntas di Sekolah Saham Benix season 10 ini. Karena cuma di sini ya kita bakal belajar bareng cara membaca laporan keuangan, ekonomi makro, sektor-sektor unggulan yang ada di IHSG, sampai perusahaan-perusahaan yang bisa jadi penggerak bursa efek Indonesia guys. Apalagi di sini juga ada sesi Ask Me Anything ya. Sesi di mana lu bisa bebas tanya apa aja ke Benix langsung soal dunia saham dan investasi. So tunggu apa lagi guys? Segera daftarin dirimu sekarang juga. Mumpung sekarang lagi ada diskon 30% nih. Dari yang tadinya harganya 12.300.000, sekarang jadi cuma 8.600.000-an doang guys. Tapi lu inget ya, diskon 30% ini cuma berlaku terbatas. Karena diskon 30% ini cuma untuk 30 orang pertama yang mendaftar Sekolah Saham Benix sebelum tanggal 30 Mei 2026. So tunggu apa lagi nih? Yuk segera daftarin dirimu sekarang juga. Hubungin WhatsApp admin kita Michelle di 0811 868 959. Atau lu bisa kunjungin website kita juga di www.sekolahsahambenix.com. Oke guys, sampai ketemu ya. Salam sehat, salam cuan. Jadi dari sini lu udah bisa lihat ya negara Indonesia bakal makin hancur kalau makin banyak orang-orang yang pakai kendaraan bensin dinosaurus itu yang merusak lingkungan, polusi di mana-mana, anak-anak sakit ispa, kanker, habis sudah gara-gara lu sibuk memperkaya kaisar Jepang guys. Nah teman-teman di sini gue mau sharing ya, kenapa penting? Lu bayangkan ya kalau ada mobil lah, kita ngomongnya 100.000 mobil listrik, terima nih insentif ini. Makin banyak mobil yang laku di Indonesia. Lu tau gak sih berapa banyak devisa yang bisa kita selamatkan, kebocoran devisa kita. Lu bayangin ya, satu mobil listrik itu bisa mengganti sekitar 1.250 liter bensin. Dalam satu tahun konsumsi rata-rata mobil konvensional, mobil dinosaurus, itu sekitar 1.250 liter bensin setiap tahunnya. So kalau ada 100.000 mobil listrik, berarti lu bisa menghemat impor bensin setara 125 juta liter setiap tahunnya guys. 125 juta liter bensin setiap tahunnya. Kalau lu kali harga 16.000 perak lah per liter. Artinya negara bisa hemat duit 2 triliun per tahun. Kalau bisa hemat duit 2 triliun per tahun, ya lu hitung lah dalam 5 tahun lah periodenya Prabowo lah. 2 triliun kali 5 tahun itu setara 10 triliun guys. Signifikan gak lu? Negara kita bisa selamat devisanya, kebocoran devisanya setara 10 triliun dalam 5 tahun. Cuma dari 100.000 mobil listrik. Nah dari sini gue mau sharing sama lu, kenapa ini penting? Karena lu itu pahlawan rupiah guys, kalau lu pakai kendaraan listrik. Dan kenapa menurut gue gak cukup 100.000? Karena dari 100.000 kendaraan listrik, negara bisa hemat 10 triliun. Lu bayangkan kalau 1 juta mobil listrik yang laku gara-gara insentif. Artinya negara Indonesia bisa hemat 100 triliun dalam 5 tahun. Kebocoran devisa itu bisa kita cegah. Lu bayangkan 100 triliun kebocoran devisa bisa kita stop kalau makin banyak orang pakai kendaraan listrik. So kalau teman-teman cerdas dan pintar seperti rakyat Norwegia, lo tau gak di Norwegia? Mereka juga pengen rakyatnya itu sehat, tidak sakit kanker, tidak sakit paru-paru. Dan mereka tahu Norwegia gak punya merek mobil bro, buat apa dia jadi budak Jepang? Gak mau mereka. So apa yang dia lakukan? Mereka memberikan subsidi. Kalau lu belanja mobil listrik di Norwegia, lu bakal terima insentif pajak, bebas PPN juga. Apalagi kalau mobil lu mobil murah ya, di sekitar 405 juta rupiah. Lu bakal lebih nyaman hidup lu. Sehingga lu bayangkan penjualan mobil baru di Norwegia hari ini 95% didominasi penjualan mobil listrik. Brilian Norwegia. Dia pikir ya bener juga ya, ngapain kita mendukung penjualan mobil dinosaurus. Udah negara nanti tambah bocor. Yang tambah kaya kaisar Jepang, rakyat Norwegia mati, sakit ispa, sakit kanker. Mendingan kita subsidi mobil listrik lah. Orang sama-sama mereka gak punya mobil merek Norwegia ini. Pinter gak Norwegia? Pinter guys. Cina lebih gila lagi guys. Di Cina kalau lu beli mobil listrik, lu tuh bisa dapet diskon 12%. Kalau kita rata-ratakan dengan harga mobilnya itu setara 20.000 yuan lah. 20.000 yuan itu setara 48 juta. Lumayan loh, dapat insentif 48 juta. Ujung-ujungnya apa? Di tahun 2025 aja ya, lebih dari 50% mobil yang terjual di Cina itu adalah mobil listrik. Brilian ini Cina. Kenapa? Kalau makin banyak mobil dinosaurus yang laku terjual di Cina, ujung-ujungnya apa? Cina kan bukan negara penghasil minyak, bukan negara anggota OPEC. Ujung-ujungnya mereka harus impor dari Timur Tengah terus. Kan bodoh. Impor lagi dari Iran, perang di Hormuz. Impor dari Venezuela, presidennya diculik sama Donald Trump.
Jadi pinter ini Cina. Mereka mau merdeka dari energi minyak bumi guys. Brilian loh. Makanya mereka genjot penjualan kendaraan listrik. Vietnam juga sama. Mereka tahu mereka itu bukan negara OPEC. Mereka tahu mereka tidak menghasilkan minyak. So apa yang terjadi di Vietnam? Di Vietnam kalau lu belanja mobil listrik, bukan mobil dinosaurus, lu tuh bayar 12% lebih murah. Setara 12% diskon lah kalau di Indonesia. Nah akibatnya apa guys? Karena diskonnya lumayan ya 12%. Penjualan mobil di Vietnam, mobil listrik, itu udah sampai per tahunnya. Gila gak? Karena mereka agresif banget, pengen merdeka. Mereka gak mau jadi budak Singapura guys, gengsi dong. Jadi budak Malaysia gak mau bro. Jadi budak Raja Arab buat apa? So mereka bikin kebijakan supaya tidak jadi budak negara lain. Lebih ngeri lagi, jadi budak US dollar karena beli minyak pakai US dollar. So that's why guys, kita itu wajib mendukung mobil listrik, kendaraan listrik, motor listrik. Dan ini udah gue suarakan dari bertahun-tahun lalu. Nah sayangnya ya gue gak tahu ya orang Indonesia ini kayaknya gak sadar-sadar juga. Karena kalau lihat gue udah bikin petisi nih, yang lu harus tanda tanganin kalau lu setuju insentif mobil listrik Indonesia harusnya ditambah lagi. Ya, bukan malah dihilangkan kayak menteri yang satu itu ya. Tapi untung yang sekarang diperpanjang insentifnya. Tapi menurut gue harusnya dipertambah lagi supaya semakin seksi, semakin menarik beli mobil listrik. Apalagi pabriknya udah ada di Indonesia. Apalagi nanti pakai baterai nikel guys. Tapi sayangnya kalau lu lihat yang tanda tangan petisinya Benix itu cuma 15.000 manusia. Aneh gak aneh? Menurut gue ini absurd banget ya. Padahal lu harusnya cinta rupiah dong. Kalau lu cinta mobil listrik, lu itu jadi pahlawan devisa guys. So lu setuju gak sih guys kalau seharusnya insentif mobil listrik di Indonesia itu diperpanjang, bahkan ditambah sama pemerintah Indonesia. Sebetulnya insentif mobil listrik di Indonesia ini udah menarik belum sih? Atau jangan-jangan masih terlalu kecil nih, sehingga penjualannya kayaknya stagnan aja cuma segitu. Padahal aturannya bisa sampai 1 juta mobil listrik lu yang laku setiap tahun. Lu setuju gak sih kalau kita mengikuti jejaknya Norwegia, Cina, Vietnam? Lu kalau belanja mobil listrik bukan cuma dapat pajak yang lebih murah, tapi dapat cashback sekalian guys, biar makin menarik nih penjual mobil listrik. Atau bahkan menurut petisinya Benix, gampang aja. Oke, kalau nggak bisa kasih cashback, mobil listrik gimana kalau dikasih gratis masuk jalan tol? Lu setuju nggak guys? Kalau mobil listrik gratis masuk jalan tol insentifnya. Nggak usah kasih cashback lah. Insentifnya gratis aja masuk jalan tol. Kalau lu setuju guys, insentif mobil listrik diperpanjang dan bahkan ditambah masuk gratis ke jalan tol, lu segera tanda tangan dong petisi Benix ini. Bagikan ke teman-teman lu di komunitas mobil listriknya Wuling kayak Chery kayak BYD kayak. Karena gue sedih banget lihat ternyata cuma 15.000 manusia di Indonesia yang peduli dengan rupiah, peduli dengan kendaraan listrik. Sayang loh, makanya lu buruan deh tanda tangan. Karena begitu mencapai 50.000 guys, gue bakal bawa petisinya ke Purbaya langsung guys. Sebagai bentuk nih dukungan bahwa pemerintah harus berani memberikan dukungan ke industri mobil listrik tanah air. Tunggu apa lagi guys? Lu setuju gak sih kalau insentif mobil listrik diperpanjang? Jangan malah dihilangkan kayak menteri yang satu lagi, dengkulnya gak dipakai. Lu setuju gak sih? Insentif mobil listrik harus diperpanjang dan bahkan ditambah lagi. Kalau lu setuju sekali lagi guys, gue minta segera tanda tanganin petisi Benix. Pergi ke link yang ada di bawah ini di kolom komentar guys. Atau lu bisa scan QR code di sini. Karena begitu mencapai 50.000 tanda tangan petisinya, langsung gue bawa ke Menteri Purbaya guys, supaya dia makin berani. Dan terbukti ya, rakyat Indonesia mendukung. Dan kenapa harus didukung kendaraan listrik, motor listrik, dan mobil listrik? Karena lu mau menjaga kedaulatan rupiah, supaya kita tidak jadi budak petrodolar, supaya kita bisa membebaskan devisa kita yang selama ini terbuang sia-sia, dibakar menjadi polusi udara. So teman-teman, sekali lagi gue mau bilang terima kasih buat teman-teman yang udah tanda tangan 15.000 orang ya. Itu bukti lu adalah pahlawan devisa guys. Semua yang pakai mobil listrik, motor listrik hari ini lu adalah pahlawan devisa. Lu mengurangi beban negara buat impor minyak pakai dolar dalam jumlah ratusan triliun setiap tahunnya. Thank you. Tapi itu gak cukup guys. Kita butuh 50.000 tanda tangan. Dan begitu sampai 50.000 tanda tangan, gue akan bawa langsung ke depan Menteri Purbaya. Kalau perlu gue nginep di halaman rumahnya guys. Biar dia lihat, oh kita punya petisi dan didukung rakyat Indonesia guys. Setuju gak lo guys? Kalau setuju lu segera isi petisinya sekarang juga. Segera like video ini. Segera share video kita ini sebanyak-banyaknya. Dan yang paling penting sekali lagi, menurut lu udah cukup belum sih insentif kendaraan listrik yang ada di Indonesia? Atau harusnya ditambah lagi nih, seperti negara luar, supaya makin terbebas kita dari petrodolar? Atau lu ada ide lain gak sih? Gimana caranya supaya Indonesia merdeka dari petrodolar? Share dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.